Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait publikasi kami. Jadi, mahasiswa saya yang sudah lulus tahun 2022 kemarin, bulan Agustus, wisudanya Oktober seingat saya. Ini akan membahas terkait prediksi beras yang dikerjakan mahasiswa saya menggunakan metode moving average, yang dimana setiap istilahnya itu bobot ya, jadi moving average yang ada bobot, jadi namanya adalah weight moving average yang dikerjakan mahasiswa saya, dimana dia menggunakan kombinasi nilai bobot yang bervariasi sebanyak 36 variasi kombinasinya. Nah, yang membedakan dengan di saya adalah kalau saya menggunakan metode LSTM, jadi long short term memory. Cara kerjanya hampir sama, cuma yang membedakan adalah kalau saya berbasis neural network ya. Jadi sama-sama kita menggunakan 3 jenis kategori karena memang judulnya adalah berdasarkan kualitas beras. Nah, kualitas berasnya itu ada 3 kategori, yaitu beras premium, beras medium, dan beras luar kulit. Ada 3 kategori. Terus arsitektur yang saya bangun hanya ada satu arsitektur dengan 4 time ya. Jadi di sini waktu yang saya gunakan adalah urutannya 4. Makanya di sini input datanya ada 4. Loh, kan harga beras hanya ada 1 nih. Nah, gimana kok bisa 4? Ya dibuat tadi urutan waktunya. Ya. Jadi total data yang digunakan sebenarnya ada 36 baris. Mulai dari tahun 2019 sampai 2021. Di sini data diurutkan dari tahun 2019 bulan Januari sampai 2021. Selanjutnya tahun 2022 yang bulan Januari sampai itu saya pakai untuk data ini, data istilahnya untuk data tes. Sedangkan yang data total 36 baris ini saya bagi untuk membuat model. Nah, ini training sama untuk uji coba. Ini uji cobanya itu untuk mengevaluasi gimana nih hasil model yang saya bangun. Bagaimana selisihnya kalau evaluasi data prediksi atau regression itu menggunakan nilai selisih error. Nah, arsitektur yang saya pakai dengan 3 layer hidden. 3 layer hidden itu terdiri dari LSTM semua, terus dan 1 layer output. Jadi kalau kita menggunakan metode prediksi atau regresi untuk neural network itu pasti outputnya hanya 1 di layer output ya. Terus di sini itu sesuai dengan layernya mau menggunakan layer apa. Jadi layer LSTM itu murni hanya untuk data yang modelnya berurutan. Cocok seperti itu. Karena saya pernah mencoba untuk data yang dengan mempunyai variabel, istilahnya variabel independen. Ya, misalkan saya menggunakan harga beras terus ada data dari misalkan curah hujan, ada dari apa, itu nggak cocok. Pernah saya coba nggak berhasil. Nah, seperti itu. Terus saya sampaikan di sini pembeda penelitiannya. Jadi kalau kita publikasi itu memang harus tahu apa nih pembeda dengan penelitian sebelumnya. Di penelitian sebelumnya itu ada dengan metode LSTM sama multi layer perceptron, tapi yang membedakan dengan saya adalah arsitektur layernya. Saya bedakan dari jumlah node-nya. Seperti itu. Terus ini adalah model data saya awalnya kayak gini. Nah, kayak gini. Selanjutnya dari data ini nanti saya baca sebagai inputan itu 4. Nah, ini 4 layer inputnya. Kalau layer hiddennya ada 3, LSTM, STM, STM dengan jumlah node-nya 50 node atau jumlah node neuron. Nah, terus di sini dari urutan data itu akan dibuat berarti X1-nya ini urutan ke-1 9824. Terus X kedua, X ketiga, X4. Nanti kalau X2 ya urutannya. Jadi total akhirnya data yang didapat nanti mengikuti. Nah, ini penjelasannya. Jadi kalau kita mempunyai variabel inputnya ada 4, nah berarti di urutan, saya pengen nanti targetnya adalah bulan Juni. Nah, berarti Juni itu kita cek ke belakang. Sebelumnya Mei, April, Maret, Februari gitu. Jadi Juni itu sebagai target. Nanti kalau kita mau menggunakan targetnya adalah
Mei misalkan. Nah, berarti sebelumnya itu April, Maret, Februari, Januari. Jadi pokoknya X-nya itu satu periode sebelumnya seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Terus dari selisih errornya ini dilihat bahwa data saya, misal ini saya memprediksi bulan Juni, nah, hasilnya segini. Nah, hasil prediksi saya segini. Selisihnya sekitar 100 rupiah lebih. Ada yang 86 rupiah. Nah, jadi ini adalah target itu sesuai kita memprediksi apa, berarti X-nya sebelumnya apa. Itu urutannya. Terus nah, hasil selisihnya kalau dibuat grafik, ini yang data premium, beras premium. Ya, ini adalah urutan datanya. Data yang saya pakai validasi sama trainingnya. Nah, ini saya tampilkan. Terus di sini kalau yang data beras medium, kalau nilai selisih error tertinggi itu 120. Kalau yang di data, maaf, kalau yang di data beras premium selisih error tertinggi 93. Terus kalau ini minimumnya 70. Sedangkan yang data luar kulit, ini yang luar kulit, tertinggi 128. Terendahnya 63. Di sini ada nilai terendahnya, paling rendah di sini. Tapi dia maksimumnya 128. Jadi 128 itu selisih rupiah, selisih antara data target dengan ini. Waktu saya prediksi, misalkan saya memprediksi data baru, nah ini bulannya, misalkan ini tahun 2022, nah bulan Januari, nah ini karena memang mahasiswanya kan lulus 2022 Agustus ya, September itu yudisium. Nah di sini saya gunakan, jadi ini ada titik yang paling sama. Nah, jadi di sini ada penjelasan, anggap merah itu data aktual, biru hasil prediksi, penjelasannya. Nah, biru itu data aktualnya, biru itu data prediksinya, sedangkan yang merah ini adalah data aktual. Nah, berarti ini ada yang sangat mirip antara data prediksi sama data aktualnya ini. Yang titiknya sangat berdekatan itu di data premium, yang sedangkan data medium itu ada yang berdekatan tapi tetap nggak sejajar, nggak tumpuk. Nah ini yang luar kulit benar-benar jaraknya jauh-jauh, ini yang paling dekat. Dari sini akhirnya ketahuan bahwa dari model yang saya bangun untuk luar kulit, untuk medium, untuk premium, selisih yang paling rendah yaitu di data premium, hanya 83. Itu berdasarkan hasil ini rata-ratanya. Kalau dilihat dari rata-ratanya memang ini rata-ratanya ini tinggi 96, sedangkan yang medium ini 89. Yang paling rendah itu di rata-rata, kita ngeceknya di rata-ratanya beras premium. Nah, sedangkan code-nya saya menggunakan Colab ini karena waktu itu saya sambil bareng. Kalau di Colab itu enaknya bisa ngerjakan langsung running bareng di tab yang berbeda bisa. Nah, ini data saya aslinya tadi ada urutan premium, ada urutan medium, ada luar kulit. Nanti tinggal menyesuaikan. Saya mau ngambil data yang mana nih untuk dibuat model. Misalkan yang premium ya nanti tinggal diambil premium itu di kolom. Nah, ini premium. Terus ini urutannya. Ini hasil urutannya. Selanjutnya, setelah urutannya dirubah di reset. Jadi agar bisa menyesuaikan, oh ini X1, ini X2 di reset. Setelah di reset, kita tentukan data trainingnya berapa persen. Data ini saya tadi sudah menyampaikan, pokoknya untuk training 28 baris, untuk tesnya 8 baris gitu. Terus nah ini akhirnya jadinya 28, 8.
Kemudian saya gunakan time waktunya ini 4, tadi X-nya 4 ya. Ini time step-nya 4. Nanti dengan sendirinya akan mengambil lah ini X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Terus ini data yang trainingnya. Nah, ini arsitekturnya. Ini batch size-nya boleh nggak diisi, boleh diisi. Jadi kalau kita mau melakukan trainingnya itu tidak memberlakukan batch size, boleh. Nah, ini tidak memberlakukan batch size. Nah, ini hanya memberlakukan berapa epoch. Dia akan menentukan data sesuai data di trainingnya tadi. Nah, akhirnya hanya terbaca 1. Kalau tidak memberlakukan, ya, kalau kita memberlakukan step per epoch juga bisa. Jadi kalau kita melakukan step per epoch, nanti tinggal menyesuaikan setiap epoch berapa iterasi. Itu juga bisa. Ini intinya arsitektur saya. Ada 4. Tadi kan time step-nya ada 4. Otomatis inputannya variabel X-nya ada 4. Jadi kalau neural network pasti harus menentukan X-nya. Layer input itu ada berapa node. Nah, kayak gitu. Terus ini arsitektur hidden layer pertama, arsitektur hidden layer kedua, arsitektur hidden layer ketiga. Jadi kenapa kok saya tadi ngomong LSTM ya, ini karena memang menggunakan layer LSTM. Layernya itu banyak ya, bisa dicek di TensorFlow ataupun Keras. Terus layer outputnya tetap hanya 1. Dan saya tidak menggunakan aktivasi karena memang nanti murni outputnya angka. Nah, ini outputnya angka data. Nah, setelah selesai, nah, nanti tinggal menyesuaikan nilai loss training dan validasinya. Kita tinggal cek. Setiap itu saya cek nilai selisih errornya. Nah, ini nilai selisih errornya saya menggunakan my, karena memang kalau my itu enak absolut kan, jadi tidak ada kuadrat, tidak ada apa. Nah, kalau square error, main square error kan dikuadratkan, jadi kelihatan nggak murni gitu. Nah, terus nanti saya mau memprediksi data baru ya tinggal menginputkan, disesuaikan tadi X1, X2, X3, tinggal menyesuaikan. Kalau data baru kita ingin memprediksi bulan apa gitu ya, kita tinggal mengurutkan. Oh, X kan mundur satu, maksudnya mundur periodenya, waktunya gitu terus. Nah, akhirnya tetap dapat data hasil prediksinya. Seperti ini penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Jadi kalau mau ngecek penelitian orang itu dan mau mengusulkan penelitian yang baru, tetap harus melihat penelitian sebelumnya sudah mengerjakan apa, kita mau mengusulkan apa yang berbeda, bukan judul. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.